kita semua pernah bercermin. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara psikologis. Kita mencari validasi, kita mengukur nilai diri, kita memahami siapa diri kita melalui refleksi yang kita tangkap dari dunia di sekitar kita. Namun, bagaimana jika cermin yang kita gunakan untuk melihat diri kita sendiri itu cacat? Bagaimana jika cermin itu justru membohongi kita? Memantulkan gambaran yang terdistorsi dan tidak akurat. Perasaan insecure, kurang percaya diri, dan terus-menerus meragukan diri sendiri adalah pengalaman yang sangat umum. Namun, seringkali kita terjebak dalam siklus yang tanpa sadar kita pelihara sendiri. Kita melakukan kesalahan-kesalahan fundamental dalam cara kita berpikir dan bertindak, yang justru semakin memperdalam jurang ketidakamanan itu. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengidentifikasi satu, tetapi satu kesalahan fatal yang mungkin selama ini Anda lakukan tanpa menyadarinya, kesalahan yang secara aktif mencegah Anda untuk merasa aman dan percaya diri. Lebih penting lagi, kita akan membahas langkah-langkah konkret dan mendalam untuk memperbaiki kesalahan ini dan mulai membangun fondasi rasa aman dari dalam diri Anda. Kesalahan fatal yang secara signifikan berkontribusi pada perasaan insecure yang berkelanjutan adalah perbandingan sosial yang tak berujung dan tidak sehat. Dalam era media sosial yang serba terhubung ini, kita dibombardir tanpa henti dengan sorotan kehidupan orang lain. Kita melihat foto-foto liburan yang sempurna, pencapaian karier yang gemilang, hubungan yang tampak harmonis, dan penampilan fisik yang menawan. Otak kita secara alami cenderung membuat perbandingan. Ini adalah mekanisme evolusioner untuk memahami posisi kita dalam kelompok sosial. Namun, masalahnya muncul ketika perbandingan ini menjadi obsesif, tidak realistis, dan selalu mengarah pada kesimpulan yang merugikan diri kita sendiri. Kita cenderung membandingkan bagian dalam diri kita yang kompleks, lengkap dengan semua keraguan, ketidaksempurnaan, dan perjuangan, dengan bagian luar orang lain yang telah dikurasi dan disaring sedemikian rupa agar tampak ideal. Ini adalah perbandingan yang tidak adil sejak awal. Kita melihat highlight reel kehidupan mereka, bukan behind the scenes yang penuh dengan tantangan dan kegagalan seperti yang kita alami. Perbandingan ini memicu serangkaian pikiran negatif. Mereka lebih bahagia dari saya, mereka lebih sukses dari saya, mereka lebih menarik dari saya tidak akan pernah bisa seperti mereka. Setiap perbandingan yang merugikan diri sendiri ini adalah pukulan kecil bagi rasa percaya diri kita, yang secara kumulatif menciptakan perasaan insecure yang mendalam dan terus-menerus. Mengapa kebiasaan perbandingan sosial ini begitu merusak bagi kesehatan mental dan rasa aman kita? Ada beberapa alasan psikologis yang mendasarinya. Fokus pada kekurangan. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita secara otomatis melatih otak kita untuk fokus pada apa yang kita tidak miliki, atau apa yang kita anggap sebagai kekurangan diri kita sendiri dibandingkan dengan kelebihan yang kita lihat pada orang lain. Kita menjadi buta terhadap kekuatan dan pencapaian kita sendiri. Distorsi persepsi, media sosial, dan bahkan interaksi sosial sehari-hari seringkali hanya menampilkan versi terbaik seseorang. Kita tidak melihat perjuangan, keraguan, atau ketidaksempurnaan yang ada di balik layar. Ini menciptakan persepsi yang terdistorsi tentang realitas dan menetapkan standar yang tidak realistis untuk diri kita sendiri, menciptakan rasa tidak pernah cukup. Perbandingan sosial adalah permainan tanpa akhir yang tidak mungkin dimenangkan. Akan selalu ada seseorang yang tampak lebih kaya, lebih sukses, lebih menarik, atau lebih bahagia dari kita dalam beberapa aspek. Ketika kita menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolok ukur, kita secara otomatis menempatkan diri kita pada posisi yang selalu kurang, menghambat keunikan diri. Setiap individu unik, dengan perjalanan hidup, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda. Ketika kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain, kita mengabaikan dan meremehkan keunikan diri kita sendiri, yang merupakan sumber otentik dari rasa percaya diri dan harga diri, memicu kecemburuan dan iri hati. Melihat apa yang kita inginkan pada orang lain dapat memicu emosi negatif seperti kecemburuan dan iri hati, yang semakin memperburuk perasaan insecure dan tidak puas dengan diri sendiri. Kabar baiknya adalah, kebiasaan perbandingan sosial ini bisa diatasi. Kita bisa melatih otak kita untuk fokus pada diri sendiri dan membangun rasa aman yang bersumber dari dalam. Berikut adalah langkah-langkah konkret untuk memutus siklus perbandingan yang merusak ini. Sadarilah ketika Anda melakukannya. Langkah pertama adalah mengenali momen-momen ketika Anda mulai membandingkan diri dengan orang lain, terutama saat menjelajahi media sosial. Catat apa yang Anda lihat dan bagaimana perasaan Anda setelahnya. Kesadaran adalah kunci untuk perubahan. Batasi konsumsi media sosial yang tidak sehat. Jika Anda menyadari
bahwa platform media sosial tertentu secara konsisten memicu perasaan insecure. Pertimbangkan untuk mengurangi waktu yang Anda habiskan di sana, atau bahkan berhenti mengikuti akun-akun yang membuat Anda merasa tidak baik tentang diri sendiri. Pilih konten yang menginspirasi dan positif, bukannya memicu perbandingan negatif. Fokus pada perjalanan Anda sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki garis waktu dan tantangan hidup yang berbeda. Kesuksesan dan kebahagiaan bukanlah sebuah kompetisi. Fokuslah pada kemajuan pribadi Anda, sekecil apapun itu. Rayakan pencapaian Anda sendiri dan belajarlah dari kesalahan Anda. Latih rasa syukur. Alihkan fokus Anda dari apa yang Anda tidak miliki ke apa yang sudah Anda miliki. Buatlah daftar hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Rasa syukur adalah penangkal yang kuat untuk perasaan kekurangan dan iri hati. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri di masa lalu. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan orang lain saat ini, bandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri di masa lalu. Lihatlah seberapa jauh Anda telah berkembang, tantangan apa saja yang telah Anda atasi, dan pelajaran apa saja yang telah Anda pelajari. Ini akan memberikan perspektif yang lebih realistis tentang pertumbuhan Anda. Kenali dan hargai keunikan Anda. Identifikasi kekuatan, bakat, dan kualitas unik yang membuat Anda menjadi diri sendiri. Alih-alih berusaha menjadi seperti orang lain, fokuslah untuk mengembangkan potensi diri Anda yang sesungguhnya. Berlatih empati dan welas asih. Ingatlah bahwa setiap orang, termasuk orang-orang yang tampak sempurna di media sosial, juga memiliki perjuangan dan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Berbicaralah pada diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian yang sama, seperti yang Anda berikan kepada teman yang sedang kesulitan. Memutus siklus perbandingan sosial adalah langkah penting. Namun membangun rasa aman yang langgeng membutuhkan pekerjaan yang lebih dalam. Ini tentang menumbuhkan rasa harga diri dan validasi dari dalam diri Anda sendiri. Ini adalah proses yang berkelanjutan, namun setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat pada perasaan damai dan percaya diri yang sejati. Ingatlah, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain atau validasi eksternal. Nilai Anda inherent, ada karena Anda adalah Anda. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Hargai keunikan Anda, dan berikan diri Anda izin untuk menjadi tidak sempurna. Dengan melepaskan kebiasaan perbandingan yang merusak, Anda membuka ruang untuk penerimaan diri, rasa syukur, dan akhirnya, rasa aman yang bersumber dari dalam hati Anda sendiri.